Halo semuanya, saya Bang Maraka Semakara, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai atau mereview 5 jurnal yang membahas mengenai komunikasi organisasi. Maka dari itu, mari sama-sama kita simak apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada dari Siregar dan Usriah yang berjudul Peranan Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik, dari Jurnal Pendidikan dan Kependidikan. Yang akan pertama kita bahas yaitu latar belakang pengambilan judul. Pengambilan judulnya latar belakang penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa komunikasi merupakan komponen penting dalam organisasi, terutama dalam konteks pendidikan. Organisasi sebagai kumpulan individu dengan latar belakang berbeda sangat rentan terhadap konflik. Dalam hal ini, komunikasi dipandang sebagai alat yang bisa mencegah dan mengelola konflik agar tidak berdampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai hal wajar dalam organisasi, namun harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada peranan komunikasi organisasi dalam manajemen konflik, khususnya pada lembaga pendidikan. Yang kedua kali kita bahas mengenai permasalahan atau pertanyaan penelitian. Nah, berdasarkan uraian dalam pendahuluan, si peneliti mengangkat pertanyaan bagaimana peranan komunikasi organisasi dalam mengubah konflik yang terjadi di dalam organisasi pendidikan, dan apa saja fungsi komunikasi dalam meredam konflik di dalam organisasi. Selanjutnya ke teori yang digunakan. Artikel ini menggunakan pendekatan teori komunikasi dan organisasi secara konseptual. Teori komunikasi organisasi yang menekankan pada elemen-elemen komunikasi seperti komunikator, pesan, media, serta komunikan, dan juga efek. Konsep fungsi komunikasi menurut Littlejohn dan Voss. Pendekatan manajemen konflik yang merujuk pada strategi seperti menghindar, mengakomodasi, berkompetisi, kompromi, dan berkolaborasi. Selanjutnya, metode penelitian dari si peneliti. Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Jadi penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji gagasan, temuan, dan pengetahuan sebelumnya. Yang kelima, mari kita bahas mengenai hasil penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan komunikasi memiliki peran preventif, yaitu mencegah konflik. Komunikasi organisasi berperan dalam pelaksanaan strategi manajemen konflik melalui fungsi. Ada beberapa seperti regulatif, informatif, dan interrogatif. Oke, selanjutnya pada pada jurnal yang kedua ada dari Fatmawati yang berjudul Komunikasi Organisasi dalam hubungan dengan kepemimpinan dan perilaku kinerja organisasi. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran.
Dari latar belakang terlebih dahulu, pengambilan judul ini berpijak pada kepentingan kepemimpinan dalam keberhasilan organisasi, terutama melalui aspek komunikasi organisasi. Pemimpin yang efektif dinilai tidak hanya dari gaya kepemimpinannya, tetapi juga kemampuan berkomunikasi yang baik untuk membentuk perilaku kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada permasalahan atau pertanyaan penelitian. Rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana komunikasi dalam organisasi, bagaimanakah kepemimpinan dalam organisasi, bagaimanakah perilaku kerja dalam organisasi, bagaimanakah hubungan antara komunikasi organisasi dengan kepemimpinan dan perilaku kerja organisasi. Selanjutnya pada teori yang digunakan. Penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti komunikasi organisasi berdasarkan konsep Laswell. Kepemimpinan mengacu pada teori Matlock dan Rohiainen yang menekankan pentingnya kompetensi komunikasi dalam gaya kepemimpinan transformasional. Selanjutnya kita bahas metodologi penelitian atau metode penelitian. Di dalam artikel ini merupakan studi pustaka seperti library research. Metode yang digunakan adalah kajian teoritis dan konseptual melalui analisis berbagai literatur ilmiah untuk menjelaskan dalam mengaitkan ketiga konsep utama komunikasi organisasi, kepemimpinan, dan perilaku kerja organisasi. Yang selanjutnya hasil penelitiannya yaitu komunikasi dalam organisasi harus berjalan dalam berbagai arah. Gaya kepemimpinan efektif, perilaku kerja dipengaruhi oleh faktor genetik. Komunikasi dan kepemimpinan memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja organisasi, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Oke, mohon maaf videonya terpotong karena ada sedikit kendala. Mari kita lanjutkan. Berikut ada dari Mula Warman, komunikasi organisasi pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan. Jurnal ilmiah komunikasi makna. Yang pertama, latar belakang pengambilan judul. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya komunikasi organisasi dalam mendukung efektivitas dan mutu pelayanan publik, terutama di lingkungan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dinas Perizinan Yogyakarta telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan untuk atas kualitas kinerjanya, seperti Investment Award 2007 dan Citra Pelayanan Prima 2008. Hal ini dirasakan kontras dengan umumnya pelayanan publik di Indonesia yang masih dinilai buruk. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Dinas Perizinan di Kota Yogyakarta. Yang kedua, permasalahan pertanyaan penelitian. Bagaimana strategi komunikasi organisasi baik internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pelayanan pada publik. Yang ketiga ada teori. Peneliti ini menggunakan teori-teori komunikasi organisasi dari beberapa tokoh utama
yaitu ada Robin 2007 mengenai jenis-jenis aliran komunikasi dalam organisasi. Reddy Panuju tentang pentingnya penyetaraan kerangka referensi melalui komunikasi yang terencana maksudnya. Selain itu, penelitian juga menggunakan teori pelayanan publik dari Raminto dan Winarsi serta standar pelayanan berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 tahun 2004. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ada beberapa temuan utama, yaitu komunikasi informal. Komunikasi dioptimalkan sebagai penyeimbang komunikasi formal melalui obrolan santai dengan pendekatan personal. Serta sosialisasi budaya pelayanan melalui pelatihan seperti in-house training yang melibatkan semua karyawan dalam meningkatkan keterampilan pelayanan. Oke, selanjutnya di pengaruh budaya organisasi dalam komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan PTX Bisma dari Marta dan Wijayanti. Baik, langsung ke latar belakang pengambilan judulnya. Penelitian ini mengambil latar belakang dinamika lingkungan bisnis yang menuntut adaptasi cepat untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi komunikasi organisasi juga diduga menjadi faktor penting namun belum maksimal, terutama terkait hubungan antara atasan dan bawahan. Kedua, permasalahan dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengajukan 3 hipotesis. Yang pertama, ada budaya organisasi mempengaruhi budaya organisasi sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada komunikasi organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, ada apakah budaya organisasi dalam komunikasi organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya ada teori yang digunakan. Ada teori budaya organisasi berdasarkan Robin Edgerton dan Cameron dan Quinn. Indikator budaya organisasi, inovasi, perhatian terhadap terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresivitas, dan stabilitas. Selanjutnya ada dari teori komunikasi organisasi. Selanjutnya ada teori kinerja karyawan. Dan berikut ada metode penelitiannya. Jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan menggunakan populasi 500 karyawan PTX.
sampelnya 80 orang, diambil dengan teknik random sampling per divisi dengan uji coba validitas, reliabilitas, normalitas, multikolineralitas, heteroskedastisitas, linearitas, uji T dan uji F. Hasil penelitiannya: pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja, juga posisi dan signifikan komunikasi dari atasan ke bawah dan sebaliknya berjalan baik, mempermudah penyampaian tugas, motivasi dan pemecahan masalah. Pengaruh simultan budaya dan komunikasi, menjelaskan lebih dari setengah variasi kinerja karyawan, sisanya dipengaruhi faktor lain seperti lingkungan kerja, gaji, motivasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada dari Rudianto dan Ansori yang berjudul Komunikasi Organisasi Antar Budaya di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat. Jurnal Interaksi, Jurnal Ilmu Komunikasi. Latar belakang yang diambil penelitian ini didasarkan pada fenomena komunikasi organisasi di lingkungan lembaga penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Utara yang diwarnai oleh keberagaman budaya staf, khususnya antara PNS Jawa dan PNS lokal. Nah, perbedaan budaya ini diyakini mempengaruhi pola interaksi dan juga pola komunikasi, persepsi, dan potensi konflik dalam organisasi. Dua permasalahan atau pertanyaan penelitian. Permasalahan utama yang ingin dijawab oleh peneliti ini, bagaimana pola interaksi antara PNS dari luar belakang budaya yang berbeda, dari latar belakang budaya yang berbeda, khususnya Jawa dan Sumatera di Sumatera Utara. Hambatan apa saja yang muncul dalam proses komunikasi antar budaya di lingkungan organisasi tersebut, dan juga bagaimana proses asimilasi dan integrasi kultural berlangsung antara kedua kelompok. Yang selanjutnya ada teori-teori yang digunakan oleh peneliti. Peneliti ini berpijak pada teori komunikasi antar budaya, model migrant host relationship, dan juga fenomenologi, begitu. Dan selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Jadi ini metode penelitian yang diambil, maksudnya jenis penelitiannya itu pendekatan kualitatif. Maksudnya jenis penelitian itu kualitatif, pendekatannya subjektif, interpretatif. Teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan observasi terhadap PNS asal Jawa Barat dan lokal. Teknik analisis data naratif dan induktif. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil utama dan penelitian ini menunjukkan PNS asal Jawa Barat mengalami shock budaya karena perbedaan gaya bicara, logat bahasa, dan kebiasaan sosial di lingkungan kerja.
Jadi logat Batak yang keras ini dianggap kasar pada awalnya, memicu kecanggungan dan ketakutan. Jadi si PNS dari Jawa ini merasa cara bicara orang Sumatera Barat itu seperti kasar, jadi memicu ketakutan terhadap dirinya sendiri. Proses selanjutnya ada proses asimilasi dan integrasi. Setelah beberapa tahun, PNS asal Jawa mulai beradaptasi, memahami dialog Medan, menggunakan istilah lokal, misalnya kereta untuk motor kayak gitu. PNS lokal juga menyesuaikan diri, misalnya dengan menggunakan nada bicara atau menggunakan sapaan khas Jawa. Jadi lama-lama seiring berjalannya waktu, dari dua belah pihak antara PNS Jawa dan PNS lokal dari Sumatera Barat akhirnya saling seperti, kalau si dari Sumatera Baratnya mungkin menurunkan nada bicaranya agar tidak terlihat terlalu kasar, dan si Jawa ini mulai terbiasa dengan coba mengatakan beberapa kata yang mungkin di sana kalau motor tuh kereta disebutnya seperti itu. Oke, sudah sampai di penghujung. Saya ucapkan terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.